Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid sampai perkataan Imam rahimahullah qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan para pesaing-pesaing bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini gambaran kaum musyrikin. Bahkan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalaupun mereka musyrik masih ada kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tetap tidak membuat mereka terhitung muslim. Padahal Allah menegaskan masih ada kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu berarti masih ada kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap itu tidak menjadikan mereka terhitung muslim, ya. Nah, ini bicara tentang cinta, ya. Al-Imad Ibn Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yadhkur ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fid daril akhirah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kondisi kaum musyrikin di dunia dan bagaimana kelak kondisi mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana para kaum musyrikin tersebut menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ay amthalan wa nudhara, yakni hal-hal yang serupa, hal-hal yang menjadi pesaing seolah-olah bagi Allah, ya'budunahum, yang mereka menyembah hal-hal tersebut juga, ma'ah, seiring mereka menyembah Allah juga. Yuhibbuna kahubbih, mereka mencintai hal-hal tersebut juga sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu la ilaha illahu, padahal ialah Allah yang tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Ia. Wala diddalah wala niddalah, tiada lawan dan tiada sekutu baginya. Wala syarika ma'ah, ya. Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam riwayat sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qal, ia bercerita, qultu ya Rasulullah ayyud dambi a'zam, aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling agung, yang paling besar? Qal, Rasul bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa terbesar adalah ketika kau menjadikan pesaing bagi Allah, sementara Ialah yang menciptakanmu. Ya. Wa qawluh, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih mencintai Allah, yakni wa lihubbihimullah wa tamam ma'rifatihim bihi wa tauqirihim, dikarenakan kecintaan orang-orang yang beriman tersebut kepada Allah dan dikarenakan mereka memahami tentang Allah mengenal dengan baik tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni haknya, di uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifatnya, okay? Wa tauqirihim, dan dikarenakan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidihim, dikarenakan orang-orang yang beriman tersebut menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan itu semua, la yusyrikuna bihi syai'an, para orang-orang yang beriman tersebut tidaklah mempersekutukan satu hal pun dengan Allah Subhanahu wa taala, bal ya'budunahu wahdah,
yang ada mereka hanya beribadah, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa yatawakkaluna alaihi, dan hanya bersandar kepadanya, wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan mereka mengandalkan dan bersandar hanya kepada Allah dalam seluruh urusan mereka. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك. Kemudian setelah hal tersebut, Allah pun menyampaikan ancamannya kepada kaum musyrikin yang zalim, yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan hal tersebut. Kaum musyrikin yang zalim, yakni zalim di sini kezaliman terbesar, yakni kesyirikan, karena hakikatnya zalim adalah diddul adl, lawan kata fair, lawan kata keadilan. Ketika keadilan adalah wad'u syai'i fi mahallih, menempatkan sesuatu pada exact tempatnya yang seharusnya, okay? Maka kezaliman lawan katanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang layak baginya. Demikian mereka menempatkan para makhluk di tempat yang harusnya hanya ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini adanya kuasa-kuasa pada para makhluk, yang dimana kuasa tersebut harusnya mereka meyakini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempatkan posisi kecintaan kepada beberapa makhluk yang harusnya kecintaan demikian rupa harus hanya mereka persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Jadi dengan itu mereka kaum musyrikin yang zalim. Al-zalimin lianfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Iya, wa may yadzlim fa innama yadzlim li nafsi, barang siapa yang berbuat zalim, hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena kerugian. Kedzaliman yang dilakukan oleh para makhluk hanya akan menjadi kerugian bagi diri mereka sendiri. Maka hakikatnya siapapun yang berbuat zalim, mereka lagi menzalimi diri mereka sendiri. Ya? Faqala ta'ala, Allah mengancam mereka, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a. Andai kelak orang-orang yang zalim tersebut ketika mereka melihat adab, dan barulah mereka mengetahui bahwasanya seluruh kuasa ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Takdirul kalam, maksud dari ucapan Allah di sini adalah law ayanu al-adzab, andai saja orang-orang yang zalim tersebut melihat dengan mata mereka azab, yakni yang akan terjadi pada mereka kelak dikarenakan apa yang mereka lakukan tersebut, la'alimu hina idzin, niscaya pada saat itu mereka akan menyadari, mengetahui annal quwwata lillahi jami'a, hakikatnya ternyata seluruh kekuatan, yakni seluruh kuasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ngomongin gitu? Kenapa yang ngomongin gitu? Jadi mereka mencintai hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mencintai hal-hal lain sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah tersebut dikarenakan berangkat dari kadar keyakinan mereka bahwa hal-hal lain tersebut memiliki kuasa dan kekuatan. Nah, yang akan entah membawakan kebaikan pada mereka, menghindarkan mereka dari madarat tuh. Mereka masih ada memiliki kadar keyakinan itu pada hal-hal lain. Tapi nanti di akhirat ketika mereka melihat azab, barulah mereka ngeh. Bahasa kita ngeh. Barulah mereka notice. Ternyata seluruh kuasa hanya ada pada Allah. Semua hal yang aku yakini memiliki kuasa tersebut, nothing. Okay? Bahkan nanti berlepas diri dariku. Berlepas diri dari orang-orang musyrik yang menyembahnya, nanti yang dijelaskan. Okay? Annal quwwata lillahi jami'a, ternyata seluruh power, seluruh kuasa hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ai annal hukma lillahi wahdah la syarikalah, bahwasanya keputusan hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah tak memiliki sekutu di dalam kuasanya tersebut. Fa inna jami'al asya tahta qahrih wa ghalabatih wa sultanih, karena seluruh perkara hakikatnya berada di bawah kuasanya, di bawah dominasinya, ya.
wa anna Allah syadidul adzab, dan kemudian Allah berfirman, dan barulah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ternyata azabnya sangat pedih. Yani sebagaimana Allah berfirman, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Di hari itu kelak tidak ada yang mengazab sebagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang membelenggu kelak di hari itu sebagaimana belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Yaqul law alimu ma yu'ayinuna hunak wa ma yahillu bihim min al-amri al-fadhi'. Yaqul di sini maksudnya Ibnu Katsir melanjutkan, andai saja mereka mengetahui apa yang mereka lihat sendiri kelak di sana, wa ma yahillu bihim minal amril fadhi', dan apa yang akan terjadi pada mereka dari malapetaka besar, al-munkar al-lahail, yang benar-benar menakutkan, ala syirkihim wa kufrihim, dikarenakan kesyirikan dan kekufuran yang mereka telah usahakan, yang telah mereka lakukan, lan tahau amma hum fihi minad dalal, niscaya mereka akan menghentikan kesesatan yang mereka lakukan selama ini. Tuh, andai mereka melihat apa yang kelak akan terjadi pada mereka karena hal tersebut. Yani permasalahannya ini kan diujinya para makhluk karena kita dijanjikan dan diancam dengan hal-hal yang emang nggak kelihatan sama mata. Disitulah para manusia berlomba-lomba di dalam kadar keimanannya terhadap apa yang tak dapat terlihat oleh mata tersebut. Paham nggak? Jadi kita nih disuruh beriman kepada Allah. Allahnya nggak kelihatan. Diancam dengan neraka. Nerakanya nggak kelihatan. Dijanjiin surga. Surganya nggak kelihatan. Iya nggak? Diancam dengan ancaman-ancaman pedih di neraka. Tapi kagak kelihatan. Jadi yang berefek pada diri seorang hamba adalah apa? Kadar keimanannya terhadap kabar ancaman tersebut yang datang dari wahyu. Dan di sini manusia berlomba-lomba, beda-beda. Semakin tinggi keimanannya terhadap kabar tersebut, semakin dia di lapangan merealisasikan nilai-nilai ketakwaan. Semakin kadarnya ringan pada kabar-kabar yang dibawakan tersebut, sehingga tak menyentuh kesadarannya dan lain-lain, semakin ringan juga kadar penerapan nilai-nilai ketakwaan di ranah kehidupannya, ya, di realitanya. Maka Allah berfirman tadi, walau yaral ladzina zalamu, andai mereka yang zalim tersebut, idh yaranal adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Andai mereka dapat melihat, mengetahui azab yang kelak akan ditimpakan ke atas mereka kelak nanti, barulah mereka sadar bahwasanya ternyata seluruh power, seluruh kuasa hanya ada milik Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka sadar wa annallaha syadidul iqab. Andai saja mereka tahu bahwa Allah adalah zat yang maha sadis azabnya. Ya. Tsumma akhbara an kufrihim bi awthanihim. Kemudian Allah mengkabarkan tentang kelakuan kufur mereka dengan berhala-berhala yang mereka keramatkan itu. Wa tabarru' al-matbu'in minat tabi'in, dan bagaimana yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Tuh, Allah mengkabarkan bahwa yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Maknanya hal-hal yang disembah tersebut pun berlepas diri dari mereka yang menyembahnya. Ya. Faqal, Allah berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ingatlah hari ketika hal-hal yang diikuti berlepas diri dari mereka yang mengikutinya. Ya, yakni ketika Isa ibnu Maryam berlepas diri dari kaum Nasrani. Ketika para malaikat, demikian para nabi yang disembah dan dikeramatkan berlepas diri dari mereka yang mengagungkan, mengeramatkan, bahkan menyembah. Ya. Demikian ketika orang-orang saleh, ya,
yang dikeramatkan kuburannya dan kemudian diagungkan sampai titik diibadahi oleh para manusia, berlepas diri dari mereka yang melakukan hal tersebut. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Dan mereka semua melihat azab Allah yang akan ditimpakan ke atas mereka dikarenakan kesyirikan mereka tersebut. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Sehingga putuslah kepentingan mereka satu sama lain. Nggak ada lagi kepentingan, udah. Saling berlepas diri. Tabarra'at minhumul malaikah, maknanya para malaikat berlepas diri dari mereka alladzi kanu yaz'amun annahum kanu ya'budunahum fid dunya. Para malaikat berlepas diri dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka menyembah malaikat waktu di dunia. Fataqulul malaikah, bahkan para malaikat pun berkata, Allah berfirman menggambarkan apa yang dikatakan malaikat ketika berlepas diri dari mereka yang mengaku menyembahnya di dunia nih. Malaikat berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Sungguh kami berlepas diri hanya kepadamu. Tuh, kami berlepas diri hanya kepadamu. Maksudnya kalau berlepas diri kepadamu, maknanya aku berlepas diri dari seluruh mereka dan hanya bergantung dan kembali kepadamu. Itu maksudnya berlepas diri kepadamu. Itu begitu. Oke? Okay? Berlepas diri dari baru ninggalin. Tapi kalau berlepas diri pada, ya ini hanya menuju. No. Dapat ya? Tabarro amin, berlepas diri dari, itu artinya berlepas diri, menjauh. Tapi berlepas diri kepada, artinya mendekat. Tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepadamu. Idioms di bahasa Arab. Tabarra ila sama tabarra min. Ya, tabarra min ibta'ad. Tabarra ila anab. Ya. Nah, ketika berlepas diri kepadamu, ketika para malaikat berkata, tabarra'na ilaik, kami berlepas diri kepadamu. Maknanya apa sekali lagi? Yani kami berlepas diri dari mereka yang menyembah kami. Dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Tuh, gitu artinya. Ya. Maka iyana ya'budun. Hakikatnya mereka itu tidak menyembah kami. Gitu. Para malaikat pun mengingkari para manusia yang mengaku menyembahnya. Al-Qasas ayat 63. Wa yaqulun, dan mereka, yakni para penyembahnya ini berkata, mereka para malaikat ini berkata, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Subhanak anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'buduna al-jin. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami, bukan mereka, yakni engkaulah yang loyal dan menjadi pelindung kami. Wali dari wala. Engkaulah yang loyal dan menjadi pelindung kami ya Rabb. Sungguh bukan mereka. Ya. Anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Bahkan justru mereka tuh dulu bukan menyembah kami, mereka menyembahnya jin itu, kata para malaikat. Oke? Okay? Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka ini pada beriman kepada jin itu. Oh. Ya, ini kenapa ya? Begini. Para jin-jin tersebut seringkali, ini jin-jin kafarah ya. Jin-jin kafarah berarti secara umum syaitan. Ada jin-jin yang beriman. Ya. Nah, jin-jin maradah kafarah ini syayatin. Seringkali mereka mendatangi dan menempati hal-hal yang dikeramatkan oleh para kaum musyrikin dari lambang-lambang yang dikeramatkan. Oke? Okay? Entah situs peninggalan sifatnya, entah replika makhluk, oke, okay? Seperti patung dan lain-lain. Nah, para jin-jin itu, syaitan itu tinggal di situ, betah di situ. Oke? Okay? Nah, jin-jin ini seringkali membawakan suara-suara sehingga para orang-orang yang mengkeramatkannya seringkali mendengar sesuatu atau membawakan penglihatan, penampakan sehingga orang yang mengkeramatkannya akhirnya sering melihat sesuatu, entah di mimpinya, entah di situ.
Tujuannya untuk mereka semakin meyakini apa yang mereka sembah ini dari lambang yang mereka sembah ini. Baik. Lambangnya mah mungkin lambang malaikat. Monumen yang mereka sembahnya mah monumen malah malaikat. Tapi para malaikat berkata, mereka nggak nyembah kami ya Rabb, mereka nyembahnya jin. Tuh, jin yang tinggal di patung ini yang meyakinkan para manusia yang menyembahnya untuk terus melakukan hal tersebut, mendatangi dalam mimpinya atau membisikkan bisikan-bisikan padanya. Demikian Khalid bin Walid ketika menaklukkan Taif, oke? Ada berhala, ini berhala yang diagungkan oleh para penduduk negeri Taif. Nama berhala ini Uzza. Oke? Pas mau dihancurin berhala sama Khalid bin Walid, ternyata lompatlah dari berhala tersebut sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang, lari yatawalwal, begitu. Lari. Lompat dari dalam berhala tersebut, keluar lari. Oke? Dikejar sama Khalid, dibunuh sama Khalid. Wanita berambut panjang jelas lari, dikejar sama Khalid, dibunuh sama Khalid, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian tersebut Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, tilka syaitanatul Uzza. Itulah syaitan wanita yang akhirnya staycation di patung Uzza itu sering. Untuk meyakinkan mereka yang menyembahnya sehingga semakin larut mereka di situ. Kadang Allah istidraj kaum musyrikin. Sengaja dijadikan penampakan, pendengaran bagi orang-orang yang emang bakatnya kesyirikan. Tujuannya apa? Supaya mereka semakin larut di dalam kesyirikannya. Ya Allah, diistidrajin urusan harta, senep. Apalagi diistidrajinnya urusan tauhid nih, urusan akidah. Allah kasih kejadian-kejadian sengaja supaya mereka tujuannya semakin yakin terhadap kesyirikannya tuh. Allah jadikan sih di antara qadarnya tuh, di antara hikmah qadarnya. Kenapa katanya kok nggak ada ini itu nggak boleh ini, tapi beneran kok kejadian dia melihat si fulan atau dia merasakan si fulan atau si fulan sembuh dengan mendatangi orang pintar si fulan. Nah, apa itu rahasia di balik takdir itu, hikmah di balik takdir itu? Istidraj, sebagaimana di istidraj di harta, di istidraj di tauhid. Serem nggak Jal? Di istidraj di tauhid loh, nyembah sendal jepit loh. Nah, jadi para malaikat bilang, berlepas diri. Ya Rabb, hakikatnya mereka nggak menyembah kami. Mereka menyembah jin-jin itu kok. Gitu. Oke? Dapat tuh ya maksudnya ya? Kenapa? Kenapa para malaikat berkata demikian? Paham maksudnya ya? Oke? Bal kanu ya'buduna jin. Justru mereka nih sebenarnya pada menyembah jin. Aktsaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan mereka nih mengimani jin-jin tersebut. Oh. Ya. Mengimani ya ini meyakini adanya dan kuasanya. Tuh. Pada perkara-perkara yang harusnya kuasa tersebut hanya kita yakini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kafir kalau gitu. Wal jin aidon yatabarrauna minhum wa yatanassaluna min ibadatihim lahum. Tapi suenya para kaum yang musyrikin ini. Oke? Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari yang menyembah. Para nabi berlepas diri dari mereka. Oke? Para malaikat yang disembah juga berlepas diri dari mereka. Jin-jinnya lagi yang disembah juga berlepas diri dari mereka. Jangan. Lihat, suenya kaum musyrikin, lihat. Hah? Gak punya lagi mereka malahum min dunillah min wali wala nasir. Gak ada lagi mereka wali, gak ada nasir, gak ada yang nolong, gak ada yang bela lagi. Oke? Lihat nih. Para jin tersebut, bahkan para jin tersebut berlepas diri dari mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman menggambarkan hal tersebut. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa lagi yang lebih tersesat, lebih ngaco, lebih merugi daripada mereka yang selalu berdoa kepada hal lain selain Allah. Hal-hal yang toh nggak bisa menjawab seruan mereka. Sampai hari kiamat pun demikian. Dan mereka pun tidak mengetahui doa-doanya kepada mereka. Tuh,
Yani hal-hal yang mereka doa pada, apakah mereka mendengar para makhluk yang meminta kepadanya? Enggak tahu dan enggak mendengar, ghafil. Oke? Maka orang yang paling sesat dan paling ngaco adalah orang-orang yang menjadikan hal-hal tersebut sesuatu yang nggak bisa dengar, nggak bisa jawab, bahkan seringkali nggak tahu dan nggak dengar kalau ada orang minta kepadanya, tapi tetap dijadikan sesuatu yang dia sembah dan dia berdoa kepadanya. Kan ngaco. Siapa lagi yang lebih ngaco? Ya, biasa istifham demikian, istifham ingkar ya. Bentuk tanya Allah demikian bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang sifatnya mengingkari ya. Wa idza husyiran nas, dan ketika para manusia dibangkitkan, kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an. Dan ketika para manusia dibangkitkan kelak, hal-hal tersebut nih yang mereka sembah itu justru menjadi musuh-musuh bagi mereka. Tuh lihat. Ya. yakni jadi hal-hal yang justru memberatkan mereka, sesuatu yang mereka sembah di dunia, di akhirat nanti jadi sesuatu yang justru memberatkan mereka, bukan menolong mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan hal-hal tersebut pun kafir dari ibadah para manusia tersebut kepadanya. Kafir yakni mengingkari ibadah para manusia kepadanya. Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Yani ini bukan hanya jin, bahkan orang-orang solehnya, malaikatnya, nabinya yang disembah oleh para manusia nih, yang mempersekutukan Allah, mereka kelak berlepas diri dari mereka yang mengikuti dan menyembahnya. Dan, nah ini ada keterangan dari Syekh Al-Faqih rahimahullah di catatan kakinya. Qala al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi surat Al-Qasas. Al-Imam Ibnu Katsir juga berkata di dalam tafsir surat Al-Qasas, wa qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala alladhina haqqa alaihimul qawl. Orang-orang yang telah haqqa alaihimul qawl, yakni fix hukuman ke atas mereka. Fix hukuman ke atas mereka. Okay? Yakni asyayatin. Maksudnya, ayat ini lagi membicarakan tentang asyayatin wal maradah wad du'at ilal kufr. Tentang para syaitan dan para pemberontak dan orang-orang para dai-dai yang menyeru kepada kekafiran. Nah, makhluk-makhluk tersebut yang telah fix atas mereka azab Allah, mereka berkata, Rabbana haula, wahai Rabb kami, mereka alladzi aghwainahum kama ghawaina. Mereka yang menyembah kami tersebut, yang kami simpangkan tersebut, hakikatnya kami simpangkan mereka sebagaimana kami telah tersimpangkan. Tabarra'na ilaik, kami berlepas diri dari mereka hanya kepadamu. Tuh, setan-setannya juga berlepas diri lagi. Ya? Makanu iyana ya'budun, hakikatnya mereka tidak beribadah kepada kami ya Rabb. Mereka juga mangkir. Itu syaitan, itu khadul. Oke, meyakinkan manusia untuk melakukan sesuatu, dibisikin. Ketika mereka melakukan, dibikin nyesel. Ayo lu, gue sih nggak tahu. Begitu itu. Syaitan itu khadul. Ya, paling bikin kecelek. Ya, khadul. Fasyahidu annahum aghwawhum, thumma tabarra'u min ibadatihim. Tuh. Di sini mereka bersaksi bahwasanya mereka memang telah menyimpangkan para manusia tersebut. Namun kemudian mereka berlepas diri dari penyembahan mereka tersebut. Nah, jadi merugi nggak orang-orang yang masih ngotot menyembah mereka sekarang? Padahal Allah telah mengkabarkan bahwa apa yang kalian sembah itu, yang kalian keramatkan itu, yang kalian tempatkan di tempat-tempat yang harusnya kalian tempatkan hanya Allah di situ, kuasa tersebut. Itu nanti berlepas diri dari mereka, tapi mereka tetap ngotot untuk menyembahnya. Merugi nggak? Siapa lagi orang yang abal, yang lebih sesat, lebih ngaco daripada yang kayak begitu? Then, wadu'at ilal kufur, dan para dai-dai kepada kekufuran di sini, kata Syekh Al-Faqih rahimahullah, hum min bani Adam, yaitu dari anak-anak Adam alaihissalam, mimman kanu ru'asa wa syuyukhan li'ulaikal ghawin, yang merupakan para tokoh-tokoh dan para syekh orang-orang yang menyimpang tersebut.
Ka ashab at-turuq as-sufiyah, seperti para tokoh-tokoh tarikat-tarikat sufi. Tuh, tarikat sufi ini, setiap tarikat ini bikin madhab sesuai namanya dengan nama masing-masing tokohnya. Nah, para dai-dai kepada kekufuran, mereka adalah para anak-anak Adam alaihi salam yang merupakan para tokoh dan para syekh dari orang-orang yang menyimpang tersebut. Seperti para tokoh-tokoh tarikat-tarikat sufi, fa innahumul ladzina zayyanu li muridihim wa matbu'ihim asyirka wal kufra billah wa rasulih. Sesungguhnya mereka lah yang menghiasi bagi para murid-murid dan para pengikut mereka kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahumul ladzina zayyanu li muridihim wa matbu'ihim asyirka wal kufra billah wa rasulih. Sesungguhnya mereka lah yang menghiasi bagi para murid-murid dan para pengikut mereka nilai-nilai kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Yakni nilai-nilai kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya seringkali mereka hiasi dengan nilai-nilai yang seolah-olah logis dan benar sehingga para pengikutnya melakukan hal tersebut. Ya. Fa inna asas tariqihim asy-syaitaniyah. Hakikatnya pondasi, usul jalan syaitani mereka adalah ayya'buda al-murid syaikhahu, agar seorang murid muridnya artinya murid maksudnya orang yang mengikuti jalan gurunya, murid. Dibilang begitu. Oke, murid kita murid. Ya. Ketika para murid, tujuan mereka dan pondasi pemikiran syaitani mereka adalah agar para muridnya menyembah syekhnya bi anwa' at-ta'zim, dengan macam-macam bentuk pengagungan, wal khauf, dengan macam-macam bentuk ketakutan, wa i'tiqadihi annahu jasus qalbi, dan dengan keyakinan bahwasanya syekhnya ini memata-matai hatinya, dapat mengetahui isi hatinya. Iya gak? Kayak di Al-Iskandarani, Iskandaria di Mesir, itu banyak. Di Mesir aja tarekat ada 70 lebih. Di Mesir doang. 100 lebih kali. Madhab tarekat. Belum lagi di Pakistan. Belum lagi di India. Ini udah jadi jauh tikus disembah. Nanti mau dikata apa udah. Udah bingung mau ngomong apa udah. Mereka meyakini bahwasanya syekhnya ini dapat melihat isi hatinya. Yadkhul wa yakhruj al-murid wal murid la yash'ur. Para guru-gurunya dapat memasuki dan dapat keluar dari hati mereka tanpa mereka sadari. Ya. Mau jajal ente ngaji tarekat? Wa annahu qabla an yadhkura Allah yastahdir asy-syekh fi qalbihi. Dan mereka mengajarkan agar para murid-muridnya ini sebelum mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengingat dulu tentang syekhnya di hatinya. Barulah pintu Allah kebuka baginya untuk mengingatnya. Wa yu'azzimunahum bi anwa' at-ta'ah al-amya ahya'an wa amwatan. Mereka mengagungkan syekh-syekhnya dengan segala macam bentuk ketaatan buta, baik masih hidup ataupun telah mati syekhnya. Kama huwa mudawwan fi kutubihim, sebagaimana nilai tersebut disebutkan banyak di dalam kitab-kitab mereka. Min syurut al-murid wa ma yusammunahu al-ahd al-wathiq. Wa tajid akthar hadzal kufr wad dhalal fi kutub asy-sya'rani. Sebagaimana nilai-nilai tersebut banyak disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sebagai syarat seorang murid. Sebagai syarat seorang murid, sebelum dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia mesti menghadirkan dulu tentang syekhnya di dalam hatinya. Syaratnya. Ya. Banyak kau temukan nilai-nilai kekufuran dan penyimpangan demikian di dalam kitab-kitabnya Asy-Sya'rani. Ya, Asy-Sya'rani ini ada di antara tokoh-tokoh sufi ya yang banyak karyanya untuk menyebarkan pemikirannya. Wa amma ayat surat Al-Ahqaf, adapun ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf,
fa innaha sari'ah fi anna alladhina yakfuruna bisyirkil musyrikin hum min ibadillah as-salihin. Nah, kalau ayat yang Al-Ahqaf ini, ayat yang terakhir nih, wa idh husyiran nas dan wa idza husyiran nas, dan ketika para manusia dibangkitkan, kanu lahum a'da wa kanu bi sorry, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Nah, ayat surat Al-Ahqaf ini malah lagi ngomongin tentang hamba-hamba Allah yang saleh, yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah sepeninggal mereka. Setelah mati, dikenang, diagungkan, dikeramatkan, dan mereka jadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Surat Al-Ahqaf lagi ngomongin itu. Itu ya, maksudnya. Sariha fi anna alladhina yakfuruna fi syirkil musyrikin. Oke, bisyirkil musyrikin. Ayat Al-Ahqaf tersebut terang-terangan bahwasanya orang-orang yang mengingkari kesyirikan para kaum musyrikin ini, mereka adalah min ibadillah as-salihin. Mereka adalah para hamba-hamba Allah yang saleh. Alladzina takhadahumun nas alihatan ba'da mautihim. Hamba-hamba Allah yang saleh, yang para manusia menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain yang disembah sepeninggal kematian mereka. Wattakhadhu quburahum autanan, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut sebagai berhala-berhala. Tuh, bedanya watan sama sonam begitu. Kalau sonam ini bentuk makhluk manusia. Watan ini sifatnya kuburan, relik-relik peninggalan lah sifatnya. Oke, itu autan. Tapi hakikatnya dua hal tersebut adalah sifatnya taghut. Ya, taghut. Ma yu'bad min dunillah, hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kayak Latta, Uzza, Hubal, ini berhala-berhala kaum musyrikin terdahulu. Ini juga orang-orang soleh dulunya yang mereka kenang, dan kemudian mereka kenang seiring berjalannya waktu sampai mereka abadikan dalam bentuk monumen-monumen. Demikian juga berhalanya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Oke, Wad, Siwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, namun mereka menjadikannya Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma kanu yuhibbuna dzalika wa la yardawna bihi. Orang-orang saleh tersebut tidak mencintai perangai demikian, praktik tersebut, dan takkan meridhoi praktik tersebut. Min amsal al-Husain, seperti contohnya al-Husain wa ikhwatuh, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib dan saudara-saudaranya radhiyallahu anhum yang akhirnya mati terbunuh dalam fitnah yang terjadi di masanya. Ini oleh para orang-orang Syiah dan Rafidhah ini, kuburan mereka dikenang dan kemudian dijadikan tempat keramat. Mereka lakukan dan yakini di situ perkara-perkara yang sifatnya adalah kesyirikan dan kekufuran pada Husain, pada saudara-saudaranya. Wa abih, dan pada ayahnya, yakni pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian bahkan lihat Rafidhah nih ngaconya. Bahkan pembunuhnya Umar radhiyallahu anhu itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, kuburannya di Iran itu menjadi kuburan yang megah dan ada Ka'bahnya. Dika'bahin, ditawafin. Di situ tertulis besar Maqbarah Asy-Syuja', ya salam, RIP. Oke, Maqbarah Asy-Syuja', kuburan sang pemberani Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lihat begonya dia. Ya, udah beda agama, kita ini beda agama, nanti udah beda agama, udah. Bukan beda manhaj, beda agama. Beda agama kalau udah mau mah. Ya. Wa abnaihim, dan anak-anak mereka, seperti anak-anak keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Demikian juga pada Al-Imam Asy-Syafi'i fi Masar. Tuh, demikian juga yang mereka perlakukan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ada kuburannya dinaikin, dinaikin tuh maksudnya dibangun, dan kemudian dibikinin masjid ma'ruf, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i.
di Kairo. Oke, aku lupa bihada wa astagfirullah li wa lakum.